Kita ulas lebih dalam tentang dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan pengamat energi UGM Fahmi Radi. Pak Zainur, Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam Mbak Livin. Saya Selamat malam, Mbak Livi. ke Pak Zainur dulu ya. Jadi Anda melihatnya bagaimana kasus dugaan korupsi pengadaan LNG yang menyeret Karen ini? Ya, sebuah perkara hukum itu berbasis pada alat bukti. Kita akan lihat alat-alat bukti apa yang akan diajukan oleh KPK nanti di dalam persidangan. Tetapi dari kasus terdahulu, Kejaksaan Agung kalah di dalam putusan kasasi yang kemudian melepaskan, bukan membebaskan ya, Hmm. Karen Agustiawan karena dianggap oleh Mahkamah Agung perbuatan yang dilakukan oleh Karen itu terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana. Hmm. Tentu apakah perkara yang saat ini terkait dengan LNG ini itu apakah sama atau berbeda dengan kasus Basker Mantageme, itu nanti akan dibuktikan oleh KPK di depan persidangan. Menjadi tugas dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya bahwa memang terdakwa ini benar-benar telah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, memang ini kasus menurut saya harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena sekarang sudah setipis rambut perbedaan antara risiko bisnis dengan tindak pidana korupsi. Hmm. Ya, bahwa sebuah badan usaha meskipun adalah BUMN tentu tidak lepas dari apa yang disebut sebagai risiko bisnis. Hmm. Tidak mungkin sebuah korporasi melakukan segala sesuatu tanpa ada satu risiko bisnis. Ya. Bahkan sebuah kerugian belum tentu merupakan korupsi, tetapi bisa menjadi korupsi jika yang pertama itu ada benturan kepentingan, ada fraud, ada kecurangan, ada perbuatan melawan hukum, dan juga ada kesalahan yang disengaja. Atau biasanya ini disebut sebagai prinsip-prinsip business judgment rule. Hmm. Nah, sehingga tugas dari KPK adalah untuk menjelaskan bahwa prinsip-prinsip business judgment rule ini dilanggar oleh Direktur Pertamina. Ya. Tetapi kalau KPK tidak berhasil membuktikan, ya saya pikir ini bukan merupakan korupsi. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan, karena ini ada dua persepsi yang berbeda. KPK mengatakan ini menyebabkan kerugian negara di atas 2 triliun rupiah, sementara Karen mengatakan justru seharusnya Pertamina untung jika memang proyek ini kemudian diteruskan begitu. Ya, soal rugi, soal untung itu nanti akan sangat bergantung kepada pembuktian. Ya, bahkan memang dalam putusan-putusan yang terdahulu ada hakim yang menganggap bahwa dalam aspek bisnis kerugian yang bersifat sementara itu belum tentu merupakan kerugian. Bisa saja di kemudian hari kemudian akan menjadi keuntungan. Oke. Nah, tindak pidana korupsi itu aspeknya adalah ada atau tidak kecurangan, fraud, benturan kepentingan, kehati-hatian, kepatuhan terhadap standar operasi prosedur, dan juga ada atau tidaknya kesalahan yang disengaja, Mbak Livi. Kalau itu dilanggar, maka unsur kerugian itu akan terpenuhi dengan gandengannya, yaitu unsur melawan hukum dan memperkaya pihak lain. Iya. Maka pasal 2 atau pasal 3 kemudian akan bisa dibuktikan. Tapi Jadi kan sekali Karen lagi, kemudian yang menyebut ini membedakan kebijakannya merupakan aksi korporasi. Apakah kemudian aksi korporasi kalau rugi itu bisa dipidana? kalau hanya sekadar aksi korporasi menimbulkan kerugian, tidak ada pidana di sana. Kecuali di dalam melakukan aksi korporasi ada perbuatan melawan hukum. Misalnya ada standar operasi prosedur yang tidak dijalankan, ada permohonan izin dari direksi yang tidak dilakukan, ada satu prosedur yang di-skip, misalnya tidak dilakukan due diligence, ada kesalahan yang disengaja, apalagi kalau misalnya diketahui ada atau tidaknya misalnya fraud atau kickback atau ada gratifikasi atau benturan kepentingan. Nah, itu di situ Mbak Livi yang Oke. membedakan antara risiko bisnis dengan tindak pidana korupsi, Mbak Livi. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini resiko bisnis atau tindak pidana korupsi kalau kita lihat dari pengadaan LNG, ya, menurut Anda ini sudah tepat atau belum kalau KPK mengatakan ini kerugiannya 2,1 triliun, sementara Karen mengatakan ini justru Pertamina untung? Yang pertama, saya bukan ahli hukum seperti Zainur Rohman gitu ya. Dari Pukat UGM ini keduanya all UGM men ini Pak. Nah, saya mencatat gitu ya. Salah satu mungkin menjadi latar belakang keputusan Karen. Jadi pada tahun 2014 itu harga gas untuk industri dalam negeri itu memang mahal gitu ya. Bahkan di atas harga
Malaysia atau Singapura tadi. Nah, kemudian yang kedua, Pertamina saat itu membuat semacam proyeksi gitu ya. Dan hasil proyeksi menyatakan bahwa pada tahun 2024 akan terjadi krisis gas. Nah, yang pertama itu barangkali dengan menambah pasokan LNG melalui impor, maka akan menurunkan harga gas di dalam negeri gitu ya. Tapi untuk proyeksi tadi, saya kurang sependapat gitu ya. Karena sesungguhnya persediaan gas alam kita itu berlimpah ruah dan itu bisa dengan mudah diolah menjadi LNG untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, kalau berdasarkan latar belakang tadi, maka menurut saya itu ya, ini apa yang diputuskan oleh Karen itu murni corporate action dari Pertamina tadi. Nah, kalau misalnya itu melanggar tidak lapor ke pemerintah dan komisaris itu barangkali hal lain. Nah, kalau itu corporate action, maka dia bisa untung bisa rugi gitu ya. Kalau misalnya saat itu kemudian sudah berlebihan gitu ya gas kita, maka perusahaan-perusahaan migas dunia itu juga melakukan hal yang sama dengan melakukan trading gitu ya. Dia membeli pada saat harga murah, menjual pada saat harga naik. Barangkali itu yang dikatakan oleh Karen. Sesungguhnya Pertamina diuntungkan dengan pembelian tadi. Ya, tapi kalau dari kacamata Anda, Pak Fahmi, pengadaan LNG saat itu sudah tepat atau sudah sesuai ketentuan atau justru sebetulnya tidak perlu dilakukan? Nah, kalau background yang seperti saya ungkapkan bahwa pada tahun 2014 itu harga gas dalam negeri untuk industri itu mahal, sehingga Jokowi waktu itu sangat atau memerintahkan ya, agar harga gas bisa dipatok pada harga $6 per MMBTU gitu ya. Karena ini akan menurunkan competitive advantage dari industri yang ada di dalam negeri tadi. Nah, berdasarkan hal itu, apalagi tadi ada instruksi presiden, kemudian itu yang melatar belakangi Karen untuk mengambil keputusan untuk membeli gas tadi. Dan kebetulan untuk gas ini kan kontraknya jangka panjang gitu ya. Nah, kalau benar bahwa background-nya adalah dalam rangka untuk menjalankan instruksi presiden dan ini berdasarkan kondisi pasar untuk menambah pasokan agar harga gas dalam negeri turun, maka menurut saya itu adalah corporate action. Oke, sekarang gini. Ya. Pak Fahmi, itu kan diadakan di rentang 2012-2013, koreksi saya kalau salah ya. Dan kemudian itu kan diprediksi untuk terjadi di 2024. Kalau sekarang di 2023 kira-kira sudah tergambar belum proyeksi yang kemudian bisa disebutkan krisis gas itu kemudian sampai harus ada LNG? Nah, kalau itu menurut saya kurang tepat. Saat itu saya menulis di koran, saya mengatakan bahwa proyeksi yang dilakukan Karen itu tidak benar gitu ya. Karena saya mendasarkan pada historical data bahwa itu tidak akan terjadi krisis dan fakta di lapangan juga bahwa gas alam kita itu berlimpah ruah yang itu bisa diubah menjadi LNG. Tetapi masalahnya gas alam kita itu kan tidak bisa ditransportasikan melalui moda transportasi itu ya, harus melalui infrastruktur pipa. Nah, kita kekurangan pipa tadi. Nah, maka langkah yang diambil adalah dengan membuat di-LNG-kan supaya bisa transportasi tadi. Itu tadi lah. Maka kalau kemudian harus impor saat itu gitu ya, itu saya kira tepat. Tapi kalau kemudian sampai tahun sekarang sampai 25 menurut saya itu kurang tepat itu, Mbak. Oke, saya ke Pak Zainur terakhir. Sempat kemudian ada kasus serupa tapi kemudian bebas di kasasi begitu. Apa yang kemudian harus dibuktikan KPK yang kemudian Anda lihat Pak Zainur ini bisa jadi celah untuk Karen? Ya, kita tidak tahu ya apakah KPK pegang alat bukti misalnya moral hazard, apakah fraud, apakah kecurangan atau lain-lain. Tapi kalau KPK tidak pegang itu semua, maka kembali kepada perbuatan melawan hukum. Apakah ada keputusan dari Karen ini yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan di internal Pertamina sendiri. Nah, menurut saya perdebatannya di situ. Nah, tetapi di lain soal, menurut saya juga menjadi bertanya-tanya gitu ya, kenapa KPK masuk pada satu perkara yang sampai sekarang memang tingkat kepastian hukumnya kurang jelas di Indonesia soal
business judgment rule dengan korupsi ini. Kenapa KPK tidak kerjakan kasus-kasus lain yang jelas-jelas korupsi yang itu juga sangat banyak begitu ya. Yes. Nah, tetapi apapun itu kita hormati proses hukum, juga tetap mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah. Kita akan lihat apa yang dimiliki oleh KPK, alat bukti apa yang akan diajukan, dan unsur-unsur mana yang akan dibuktikan. Nah, saya menduga nanti akan berkisar di unsur perbuatan melawan hukum, yaitu soal prosedur. Apakah prosedur-prosedur due diligence, kemudian izin dari persetujuan dari Dewan Komisaris, itu yang kemungkinan akan menjadi titik fokus dari pembuktian di depan pengadilan. Nah, nanti kita akan lihat apakah pendapat dari hakim itu akan tetap sama ataukah akan berbeda, misalnya dengan putusan 121 yang kemarin juga sudah memenangkan Karen di kasus Basker Matagame. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa tidak ada satupun kasus yang sama. Antara satu kasus dengan kasus yang lain pasti berbeda. Sehingga ya kita hanya bisa mengikuti sambil kita juga mengusulkan kepada negara untuk segera memperjelas. Silakan Pak Fahmi, singkat. Saya kira dalam proses pengambilan keputusan, kalau misalnya itu corporate action, itu kan tidak mungkin diputuskan sendiri oleh Karen kan. Itu kan ada direksi yang lainnya, yang itu secara kolektif kolegial. Nah, kalau misalnya dipersalahkan Karen, maka direksi lain juga harus dipanggil juga oleh KPK. Itu aja, Livin. Oke, terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Pak Zainur sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.